Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini adalah untuk anak cucu saya. Isinya informasi tentang berbagai hal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan, memberi pengetahuan dan hiburan, serta masukan. Tak ada maksud tertentu untuk memuji atau menghina, bahkan merendahkan atau melecehkan. Bila ada yang merasa tidak berkenan atau tidak cocok, kami mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita diberikan kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Ini bukan pertemuan yang kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Allah memberikan kekuatan kepada saya untuk membuat video ini, dan Anda digerakkan oleh Allah untuk masuk di video saya, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sholawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baik, sebelum saya sampaikan video ini, saya akan sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Orang yang cerdik dari kalangan para pekerja Allah bersemangat memprioritaskan hal-hal yang difardukan, sedang orang yang jahil memprioritaskan amal sunnah dan menegakkan amal perbuatan untuk menguatkan tekad. Jadi kalau kita mau berbuat yang terbaik untuk Allah, maka prioritaskan hal-hal yang wajib. Jangan sunnah mengalahkan yang wajib. Mudah-mudahan kita selalu di bawah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Baiklah, video kali ini berjudul bila kondisi di Timur Tengah terbalik, apa yang dilakukan Palestina? Palestina artinya apa? Sekarang Palestina digempur habis-habisan karena tidak berdaya. Bagaimana kalau terbalik, kemudian Palestina menjadi negara yang kekurangan? Apa bisa terjadi? Bisa saja, itu memang mungkin kehendak Allah. Apa? Mungkin diberi bencana, mungkin diberi gempa, mungkin diberi penyakit yang tidak ada obatnya, atau mungkin diberi badai maupun tsunami. Kemudian Palestina diselamatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi negara yang maju dan makmur. Sementara Zionis Israel terseok-seok. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Palestina? Saya mengungkapkan ini karena Palestina pun negara muslim. Saya juga seorang muslim, maka mungkin haluan atau gelombang atau pola pikirnya itu sama. Maka bila terjadi Zionis Israel itu terpuruk segi ekonomi, segi kondisi lingkungan, kondisi buminya, karena diporak-porandakan oleh Allah melalui penyakit, melalui tsunami, melalui gempa bumi, atau dijatuhi bom atom oleh satu negara, misalkan seperti Jepang yang dulu. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi andaikan Allah menghendaki seperti itu, maka apa yang akan dilakukan oleh orang Palestina? Prediksi saya, yang pertama, bahwa orang Palestina akan membantu, karena itu menganggap orang Zionis Israel pun juga manusia ciptaan Allah. Apa yang dibantu? Tentu yang dibantu adalah pangan. Makanan akan dikirim karena yang terdekat adalah orang Palestina. Dan seluruh orang muslim insya Allah akan membantu. Mungkin orang-orang yang Zionis Israel yang sekarang sombong kemudian dijadikan oleh Allah tidak punya daya, itu dibantu oleh orang muslim. Kita tidak punya dendam sama sekali. Diberikan bahan makanan yang berkecukupan. Jangan sampai ada korban yang banyak, karena itu juga ciptaan Allah.
Orang muslim itu wajib seperti itu. Apalagi obat-obatan, dicarikan obat yang terbaik. Orang muslim bersatu bahu-membahu untuk membantu Zionis Israel yang sedang kekurangan tersebut. Apalagi material untuk membangun. Barangkali misalkan terkena tsunami, dihanguskan oleh Allah, terkena badai, hancur semua bangunan, terkena gempa bumi, hancurkan, maka orang Islam bersatu padu untuk membantu mengirimkan material, bahan bangunan, dan mungkin juga kebutuhan sehari-hari, tidak hanya makanan, mungkin pakaian, selimut, dan sebagainya. Juga akan dikirim guru-guru maupun para instruktur yang akan membimbing mereka, memberikan semangat motivasi kepada mereka. Itulah orang muslim seperti itu. Tidak dendam, tidak nyukur ke syukur rasa no kaya ngapa dulu, sombongnya bukan main. Insya Allah tidak. Kemudian orang-orang Islam pun insya Allah akan juga mendoakan yang terbaik untuk mereka. Dia kan bukan muslim. Insya Allah, Allah lah yang akan nanti menerima atau menolak. Kita wajibnya berusaha dengan doa. Kemudian kita juga akan, ya, sebagai orang muslim, tidak dendam, tetap mau bekerja sama mengatasi masalah tersebut, memberikan saran, memberikan bantuan, tidak malah diinjak-injak Yunisnya itu. Wah, nek kelingan seperti dulu, tak bales, tak entai lagi itu. Saya habisin itu Yunis Israel yang dulu sudah mau menghabisi orang Islam juga, orang Palestina juga. Itu bukan sifat orang Islam seperti itu. Tidak ada rasa dendam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi saya kira itu, sekali lagi, bila suatu ketika nanti Zionis Israel kemudian dalam keadaan titik nadir, mereka diberi azab oleh Allah, kemudian mereka tidak punya daya, mungkin kena tsunami, gempa bumi, atau mungkin dikirimi penyakit, atau mungkin terkena kejatuhan meteor misalkan, kemudian banyak korban di sana. Insya Allah orang muslim bersatu, termasuk Palestina yang paling dekat, akan membantu, akan mendoakan, dan akan bekerja sama dalam mengatasi masalah tersebut. Baik, itu pendapat pribadi saya, tentu banyak kekurangan karena kebodohan saya. Maka kalau segala kekurangan jangan dipakai, dan apabila ada yang baik, ada yang lebih, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, saya sampaikan disclaimer terhadap video ini. Yang pertama, kemungkinan ada kesamaan antara video ini dengan yang lain, maka itu adalah satu kebetulan, dan bila Anda merasa terganggu, saya mohon maaf dan anggaplah itu tidak ada. Yang kedua, saya bukan seorang ahli apapun, saya hanya manusia biasa yang saya hanya berjalan mengikuti hati nurani saya dan pikiran saya. Jadi kalau ada pendapat yang mungkin Anda anggap itu under level begitu, tidak bermutu mungkin, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Anda yang lebih pintar. Yang ketiga, antara judul dan gambar mungkin berbeda dengan konten atau isi dari video ini, maka saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Manusia itu adalah seperti saya, itu banyak salah dan dosa, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat,
video ini adalah untuk anak cucu saya pada khususnya. Tetapi manakala Anda bukan family saya, bukan saudara saya, bukan kerabat saya, tapi menyukai video ini, saya ucapkan terima kasih. Yang kelima, ini adalah pendapat saya pribadi. Jadi, ini sifatnya subjektif. Jadi masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Anda menyalahkan, silahkan. Anda menganggap itu baik, silahkan. Tetapi ini adalah sumbang saran untuk saya. Saya tidak mengikuti tidak mengikuti perkembangan mungkin. Jadi mungkin pendapat ini menjadi sangat-sangat rendah begitu ya. Yang selanjutnya, bahwa tujuan saya untuk disclaimer ini, tujuan saya membuat video ini adalah satu, untuk membunuh lupa, untuk membuat saya tidak pikun begitu ya. Jadi mengasah otak saya biar terhindar dari sakit pikun. Yang kedua, saya kepingin meninggalkan jejak digital. Jadi ketika nanti saya meninggal, ada yang saya tinggalkan untuk anak cucu saya, yang harapan saya tentu bermanfaat untuk anak cucu saya, keturunan saya, juga untuk semuanya. Yang ketiga, saya harapkan dengan video ini bisa meningkatkan keimanan, karena di depan video akan saya berikan, telah saya berikan namanya quote. Quote itu adalah untuk akhlakul karimah atau meningkatkan keimanan. Yang keempat, saya ini membuat ini tentu banyak kesalahan dan kekeliruan, maka silakan disempurnakan. Dan kalau Anda merasa tersinggung, saya mohon maaf, bukan maksud saya merendahkan orang lain. Anak-anak saya, pesan saya, jangan Anda merendahkan orang lain dan jangan terlalu mendewakan orang, karena yang Maha Kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya, anak-anakku, jangan sampai merasa sombong bahwa kamulah yang benar. Kamu itu yang banyak salah, orang lain yang banyak benar. Jadi low profile saja. Terakhir, pesan saya khususnya kepada anak cucu saya yang melihat video ini, jangan lupa sholat. Ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian semua beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai anak keturunan saya nanti meninggal selain memeluk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesan saya. Kalau kalian menemui masalah, bersabarlah, sholat lalu bersabar, mohon kepada Allah. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada yang baik datangnya dari Allah, pakailah. Kalau ada yang tidak baik, itu datang dari kebodohan saya, jangan dipakai, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.